Keamanan jaringan komputer. Computer networks. Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang sangat terbuka di dunia. Konsekuensi yang harus ditanggung adalah tidak ada jaminan keamanan bagi jaringan yang terkait ke internet. Jadi komputer network itu adalah semacam sekumpulan komputer yang saling terhubung, jadi sehingga dapat saling berbagi informasi. Jadi di dalam komputer network itu merupakan dasar komunikasi di bidang IT begitu ya. Jadi digunakan dalam berbagai macam cara dan dapat mencakup berbagai jenis jaringan. Network security hole. Jadi ancaman keamanan pada jaringan itu bisa diakibatkan oleh beberapa sumber. Jadi diantaranya di sini adalah kegagalan hardware, yang kedua adalah celah pada prosedur software, yang ketiga kesalahan konfigurasi, yang keempat adalah human error, yang kelima adalah murni dari kejahatan itu sendiri, dan yang keenam adalah bencana alam. Paket. Potongan besar data biasanya harus dipecah menjadi lebih kecil supaya lebih mudah dikelola sebelum mereka ditransmisikan. Kemudian paket adalah potongan-potongan data yang lebih kecil untuk transmisi. Kasus yang bisa terjadi karena proses transmisi dalam bentuk paket yaitu spoofing dan sniffing. Jadi di sini paket jaringan ya itu suatu satuan informasi dasar begitu ya yang dapat ditransmisikan di atas jaringan atau melalui saluran komunikasi digital. Di sini ada spoofing ya, dijelaskan spoofing itu semacam aksi penipuan yang dilakukan secara online begitu melalui berbagai saluran internet dan komunikasi ya, seperti contohnya email, website, SMS, bahkan alamat IP. Jadi pelaku spoofing itu biasanya menyamar sebagai orang atau organisasi terkenal untuk mengelabui kita begitu ya. Kemudian di sini ada sniffing ya, itu salah satu bentuk cybercrime juga yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet ya, itu dengan tujuan untuk mengambil data pengguna secara ilegal. Jadi di sini sniffing juga ya, itu bisa dijelaskan sebagai kejahatan cyber yang dilakukan ya menggunakan jaringan internet. Jadi sniffing itu dilakukan untuk tindakan yang sangat merugikan korbannya begitu, yakni mengambil data untuk penggunaan ilegal tadi. Domain Name System atau DNS. Jadi DNS itu menerjemahkan nama ke alamat IP. Kemudian yang kedua, bila nama situs web diketikkan di lokasi bar browser dan kemudian tekan enter, komputer harus mencari tahu apa alamat IP pemilik nama itu. Yang ketiga, kasus yang bisa terjadi pada sistem ini adalah kasus IP spoofing pada klik BCA. Jadi ada suatu pernah kejadian ya di klik BCA itu kasus IP spoofing. Jadi nama domain atau sering disebut domain ya, itu adalah di sini nama yang mudah diingat yang terkait dengan alamat IP fisik di internet. Jadi kita nyebutnya tidak menggunakan IP begitu ya, tapi menggunakan domain name system. Misalkan namanya domainnya misalkan google.com begitu. Jadi kita nama domainnya adalah google.com. Jadi kita tidak menyebutkan IP-nya. Jadi lebih gampang ya menyebutkan google.com daripada harus menyebutkan IP fisik di internetnya. Routing adalah proses pemindahan paket dari satu jaringan ke jaringan lain. Ketika sebuah paket
mencapai router melihat alamat tujuan untuk menentukan di mana untuk mengirim paket. Kemudian kasus IP spoofing ya, di sini ada contohnya yaitu Jember Hacker Team pada situs Presiden SBY. Jadi dulu pernah kepolisian itu mengamankan seorang hacker begitu ya yang meretas situs Presiden SBY. Jadi situs Presiden SBY ini dihack kemudian oleh pelaku meninggalkan identitas sebagai Jember Hacker gitu. Jadi di sini pengertian umum dari peruteran ya, misalkan atau routing itu proses pada paket yang meneruskan jaringan begitu dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui internet. Routing atau perutuan juga dapat merujuk pada cara beberapa jaringan terhubung sehingga jaringan internet dapat ditransmisikan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi perangkat jaringan yang disebut router digunakan untuk menerima paket yang ditujukan untuk jaringan di luar jaringan pertama dan akan meneruskan paket yang diterima ke router lain sampai mereka mencapai tujuan begitu. Misalnya di sini berapa ukuran jaringan seperti bandwidth yang tersedia, kemudian daya komputasi di router, kemudian merek dan model router serta protokol yang digunakan dalam jaringan. Jadi routing juga bisa disebutkan proses di mana router meneruskan paket ke jaringan tujuan. Security zones. Sebuah jaringan modern yang aman memiliki lapisan perlindungan yang berbeda. Zona yang berbeda dirancang untuk memberikan lapisan pertahanan, dengan lapisan terluar memberikan perlindungan dasar dan lapisan terdalam memberikan tingkat perlindungan tertinggi. Di sini security zones ada demilitarized zone atau DMZ. Jadi di sini DMZ itu zona demiliterasi. Ya, zona demilitarisasi itu sebuah pengaman jaringan dari traffic yang tidak dipercaya. Jadi kita hidup di era di mana jaringan komputer itu sangat dibutuhkan ya dalam berbagai bidang, tetapi semakin pentingnya jaringan komputer, jadi banyak pula begitu resiko yang selalu membayangi begitu ya, yaitu keamanan. Maka dengan resiko yang selalu muncul ini harus membuat keamanan yang maksimal begitu ya, agar jaringan tetap aman dan tidak diganggu oleh pihak lain begitu. Jadi konfigurasi keamanan pun harus dilakukan ya dengan teliti dan penuh kehati-hatian agar tidak mengalami kesalahan. Jadi menggunakan DMZ itu dapat melindungi akses orang yang terhubung pada jaringan. Demilitarized zone atau DMZ yang pertama, fisik atau logis subjaringan yang mengandung dan mengekspos sebuah organisasi layanan eksternal yang lebih besar, jaringan tidak dipercaya. Yang kedua, host paling rentan terhadap serangan adalah host yang memberikan layanan kepada pengguna di luar LAN seperti email, web, dan DNS server. Yang ketiga, host di DMZ memiliki konektivitas terbatas dalam jaringan internal, walaupun komunikasi dengan host lain di DMZ dan ke jaringan eksternal diperbolehkan. Yang keempat, hal ini memungkinkan host dalam DMZ menyediakan layanan untuk jaringan internal dan eksternal. Network security aspect. Jadi di dalam istilah network security itu sebenarnya sangatlah luas begitu ya. Namun bisa diartikan network security itu keamanan jaringan sebagai segala bentuk proses atau teknologi yang dibuat untuk melindungi integritas, kerahasiaan begitu ya, dan ketersediaan
aksesibilitas data dan jaringan komputer. Di sini dijelaskan yang pertama confidentiality atau privacy. Jadi yang pertama aspek yang menjamin kerahasiaan informasi, kemudian sekresi berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dalam suatu sistem komputer. Jadi di sini contohnya email seseorang ya, itu user tidak jadi misalkan ada email seorang user itu tidak boleh dibaca oleh administrator. Kemudian data-data pribadi misalkan ada nama, kemudian tanggal lahir, nomor jaminan sosial, agama, kemudian status marital ya, kemudian data penyakit, nomor kartu kredit gitu ya, dan lain-lain itu harus diproteksi penggunaan dan penyebarannya. Contohnya lagi misalkan daftar pelanggan ISP itu tidak boleh disebarkan. Integrity. Yang pertama aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua integrity berhubungan dengan hak akses untuk merubah data atau informasi dalam suatu sistem. Di sini pengamanan email dari ancaman intercept, diubah isinya kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Kemudian serangan man in the middle attack, di mana seorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Kemudian authentication, aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses dan memberikan informasi adalah benar orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah server yang asli. Jadi di sini ada akses kontrol, kemudian yang kedua metode pengamanan, watermarking, kemudian digital signature, password, biometrik ya, ciri-ciri khas orang, kemudian teknologi smart card dan digital certificate. Kemudian authentication biasanya diarahkan kepada orang atau user, tidak pernah ditujukan kepada server atau mesin. Selanjutnya adalah availability. Availability berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan, dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak. Kemudian ancaman terhadap availability antara lain DOS attack, kemudian mail bomb ya. Jadi di sini apa itu DOS attack? Jadi distributed denial of service. Itu penolakan layanan secara terdistribusi ya. Jadi DDoS itu jenis serangan ya yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server ya, sistem atau jaringan. Jadi umumnya serangan ini tuh dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang gitu ya, sampai dengan komputer target itu tidak bisa diakses. Kemudian ada mail bomb. Jadi mail bomb itu bom surat gitu ya. Itu bentuk serangan. Jadi di mana pelaku itu mengirim sejumlah besar email yang panjang ke individu begitu, ke individu atau perusahaan. Jadi tujuannya untuk membanjiri dan melumpuhkan target. Jadi mail bomb itu salah satu bentuk kejahatan ya di internet ya, dengan membanjiri email korban begitu ya, sehingga ada kemungkinan korban tidak bisa akses lagi. Jadi email yang tidak dapat diakses bisa saja berhari-hari, jadi berjam-jam gitu ya, atau mungkin selamanya. Jadi email bom itu juga merupakan istilah ya, email yang dipergunakan untuk melumpuhkan komputer yang tersambung ke internet begitu. Jadi bahkan seluruh jaringan komputer perusahaan dapat dilumpuhkan dengan email bom tersebut begitu ya. Jadi seorang pelaku email bom itu dapat mengatur banyaknya kiriman email yang akan dikirim ke email korban begitu. Kemudian network security aspek selanjutnya adalah non-repudiation. Jadi non-repudiation itu berhubungan dengan penolakan penyangkalan terhadap seseorang yang telah melakukan sebuah transaksi.
Contohnya di sini adalah electronic commerce ya. Preparation of security system. Jadi yang pertama, mengelompokkan terminal yang difungsikan sebagai pengendali jaringan atau server pada satu titik, yang kemudian diberikan pengamanan secara khusus. Yang kedua, menyediakan pengamanan fisik berupa ruangan khusus untuk pengamanan perangkat. Jadi di sini membatasi personel yang diperbolehkan masuk. Kemudian memisahkan sumber daya listrik untuk Network Operation Center dari pemakaian yang lain. Jadi difungsikan UPS ya dan stabilizer untuk menjaga kestabilan suplai listrik. Kemudian preparation of security system itu merapikan wiring ruangan ya dan memberikan label serta pengklasifikasian kabel. Yang kedua, memberikan soft security berupa sistem firewall pada perangkat yang difungsikan di jaringan. Yang ketiga, merencanakan maintenance dan menyiapkan backup system. Method of network security. Yang pertama, pembatasan akses pada suatu jaringan. Kemudian yang slide selanjutnya ya, menggunakan metode dan mekanisme tertentu. Yang ketiga itu pemonitoran terjadwal terhadap jaringan. Jadi yang pertama ini, pembatasan akses pada suatu jaringan itu internal password authentication. Jadi password lokal untuk login ke sistem harus merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik. Kemudian server based password authentication. Jadi setiap service yang disediakan oleh server dibatasi dengan daftar host dan user yang boleh dan tidak boleh menggunakan service tersebut. Kemudian server-based token authentication, penggunaan token atau smart card sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus. Kemudian firewall dan routing control. Firewall melindungi host dari berbagai serangan. Dengan adanya firewall, semua transmisi paket dan koneksi harus dilakukan dengan mesin firewall. Method of network security yang kedua itu menggunakan metode dan mekanisme tertentu. Di sini enkripsi, mengencode data dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh sistem yang mempunyai kunci untuk membaca data. Kemudian dalam jaringan, sistem enkripsi harus sama antara dua host yang berkomunikasi. Kemudian terminologi kriptografi. Jadi kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Selanjutnya terminologi enkripsi atau dekripsi. Jadi proses mengubah plain text menjadi ciphertext dan sebaliknya. Kemudian ada digital signature, menyediakan authentication, perlindungan, integritas dan non-repudiation. Jadi di sini plain text itu adalah pesan ya atau informasi yang akan dikirimkan dalam format yang mudah dibaca atau dalam bentuk aslinya ya. Kemudian ciphertext itu informasi yang sudah dienkripsi. Method of network security yang ketiga itu pemonitoran terjadwal terhadap jaringan. Pemantauan yang teratur menghindari penggunaan sistem oleh pihak yang tidak berhak. Untuk mendeteksi aktivitas yang tidak normal, maka perlu diketahui aktivitas yang normal. Jadi proses apa saja yang berjalan pada saat aktivitas normal, siapa saja yang biasanya login pada saat tersebut, dan siapa saja yang biasanya login di luar jam tersebut. Demikian keamanan jaringan tentang komputer network, tentang paket, domain name system, routing, security zone, network security aspect, dan kemudian preparation of security system, serta method of network security.